Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang kembali di KBM dari Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini dalam materi berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tentang surat pribadi dan surat dinas. Anak-anak biasa menemui aneka surat di kehidupan sehari-hari. Misalnya, surat dari lembaga pemerintah, surat undangan pernikahan atau ULEM yang sekarang biasanya sudah dijadikan sebagai undangan digital, atau aneka surat yang biasa kamu temui lewat aplikasi WhatsApp. Selain itu, sekarang dalam kecenderungan berbelanja online, kamu juga menerima surat penawaran atau surat iklan melalui email. Email atau dalam bahasa Indonesia disebut surel atau surat elektronik biasa digunakan para penyedia jasa belanja online untuk memudahkan penawaran secara cepat. Oleh karena itu, di masa sekarang menulis surat merupakan keterampilan yang penting untuk dipelajari, baik menulis surat secara offline ataupun online. Adapun jenis surat yang kita pelajari dalam pembelajaran ini ada dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri surat pribadi terlebih dahulu. Jadi, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama dan orang kedua. Maksudnya interaktif adalah komunikasinya antara dua arah. Jadi, kita dan orang kedua saling berbalas-balasan surat. Ciri-ciri yang kedua, surat pribadi berisi unsur tanggal, alamat, pembuka, pendahuluan, isi, penutup, serta nama dan juga tanda tangan pengirim. Ciri yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Adapun ciri-ciri surat dinas yaitu berisi keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Strukturnya antara lain kod, nomor, tanggal, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan nama dan tanda tangan penulis surat. Surat jenis ini biasa kamu temukan di surat lembaga pemerintah. Sekarang kita akan membaca surat pribadi dan surat dinas terlebih dahulu. Yang pertama, surat pribadi. Sekarang kita baca bersama-sama. Malang, 14 November 2015. Salam semangat belajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu, Viola. Nah, sekarang kita simpulkan apa isinya. Yang pertama, mengapa Viola mengirim surat? Dan yang kedua, apa yang dikabarkan Viola pada Ozi? Anak-anak perhatikan garis yang berwarna hijau. Jadi, Viola menanyakan kabar Ozi karena Viola mendengar bahwa kota Ozi sedang dilanda bencana asap. Lalu, apa yang dikabarkan oleh Viola pada Ozi? Viola mengabarkan bahwa Viola akan diajak ayahnya agar dapat mengunjungi Ozi. Itu adalah salah satu contoh surat pribadi dari Viola kepada Ozi. Kalau surat pribadi biasanya digunakan antar dua orang yang saling mengenal dengan erat, beda lagi dengan surat dinas. Surat dinas biasanya digunakan oleh lembaga antar lembaga atau perseorangan pada lembaga dan juga sebaliknya. Di sini ada contoh surat dinas permohonan izin tidak masuk sekolah. Mengapa surat permohonan izin tersebut termasuk surat dinas dan bukan surat pribadi? Tentu saja karena surat tersebut ditujukan dari perseorangan untuk lembaga, yaitu sekolah. Surat untuk lembaga biasanya ditulis dengan bahasa yang lebih baku karena tidak ada sifat interaktif di dalamnya.
Untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan simak struktur surat pribadi dan struktur surat dinas. Struktur surat pribadi biasanya lebih sederhana karena biasanya hanya berisi alamat, salam pembuka, isi surat, penutup, salam penutup, dan nama serta tanda tangan. Berbeda dengan struktur surat dinas yang lebih kompleks atau rumit. Strukturnya terdiri dari kepala surat, nomor, tanggal, lampiran, perihal, salam pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan tanda tangan. Jadi, anak-anak lihat gambar di samping ini, bisa dilihat bahwa surat dinas lebih rumit strukturnya atau lebih kompleks, dan tentu saja aturan-aturannya lebih baku. Bagaimana bisa kita bedakan? Mari kita simak perbedaan bahasanya. Jadi, penggunaan bahasa pada surat pribadi itu kata sapaannya bersifat pribadi atau menggunakan kata emotif dan ekspresif. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat, tetapi menggunakan sapaan seperti orang bercakap-cakap biasanya. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Beda dengan surat dinas yang pilihan kata sapaannya bersifat formal dan bahasanya menggunakan ragam baku. Jadi, surat lembaga pemerintah seperti ini termasuk surat apa? Ya, betul, termasuk surat dinas. Sedangkan surat seperti undangan pernikahan ini termasuk surat pribadi. Agar kamu lebih paham, kali ini kita akan berlatih menulis surat. Surat kamu akan tulis melalui Google Form. Setelah ini, silahkan anak-anak berlatih ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, di rumah jangan lupa jaga kesehatan dan tetap membantu kedua orang tua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.